Apa yang dimaksud dengan ARPS? Anak rentan putus sekolah. Jadi SMA Negeri 2 salah satu yang berada di Aceh Berdaya dan juga berada di Provinsi Aceh. Jadi Provinsi Aceh sekarang termasuk salah satu pilot project yang merupakan salah satu provinsi yang siswanya paling banyak putus sekolah. Oleh karena itu, oleh pemerintah pusat Kementerian Kemendikbud melakukan suatu upaya. Upaya itu mereka sosialisasikan kepada kita dan kita menjalankan di lapangan. Dan semua itu sudah kita jalankan. Selama ini sudah kita jalankan. Istilahnya kalau dulu namanya siswa rentan. Siswa rentan kan ada siswa rentan ekonomi, rentan sosial, rentan rentan lingkungan dan lain-lain sebagainya. Itu yang menyebabkan mengapa terjadinya siswa itu putus sekolah. Jadi itu harus kita telaah. Nah, jadi di sini ini pertemuan pertama, mungkin hari Sabtu kami lanjutkan karena kita melibatkan termasuk juga komite sekolah, pengawas sekolah, siswa. Jadi itu nanti kita buat pemetaan. Nah, jadi sebelumnya mohon maaf Bu Herni dan Bu Gerak Bapak Lempang sedikit. Jadi di sini ada namanya, mungkin nanti Pak boleh hari Sabtu Pak bisa ditayangkan di sini biar kita jelas. Kertas kerja pencegahan siswa rentan putus sekolah agar tidak putus sekolah. Nah, ini sebagai gambaran umum kami sampaikan dulu. Misalnya strategi 1, identifikasi siswa rentan putus sekolah. Nah, jadi di sini kan jadi yang diminta sama kita. Yang pertama sekali, sepulang kami dari Banda Aceh, yang pertama berkoordinasi dengan kepala cabang sudah kami lakukan, sudah ada dokumen. Kemudian sosialisasi pemahaman tentang ARPS. Sasarannya adalah guru dan pelajar sekolah. Itu sasaran pada hari ini. Kemudian waktu minggu pertama bulan Juni ini, minggu pertama bulan Juni, penanggung jawab kepala sekolah dan wakil kesiswaan. Kemudian mitra, tokoh masyarakat, kemudian tokoh agama dan orang tua siswa. Tokoh guru dan warga sekolah. Artinya apa? Pada hari ini kegiatan itu adalah sosialisasi yang sasarannya adalah warga sekolah. Itu yang perlu kami sampaikan. Kemudian setelah sosialisasi ini ada namanya pembentukan satgas. Pembentukan satgas satuan tugas. Kalau dulu kita melimpahkan kepada guru bimbingan kesiling, jadi untuk ke depan kita langsung terlibat. Misalnya salah satu siswa tadi misalnya bermasalah bidang ekonomi, penanggung jawab si Amir tadi pada siapa. Jadi seperti nanti kita buat identifikasi permasalahan. Kemudian selanjutnya mengidentifikasi data siswa kita yang rentan tadi. Nah, kemudian menganalisis apa penyebab. Nah, contohnya begini, identitas siswa, nama siswa siapa, jenis kelamin laki dan perempuan, kelas, NIS, kemudian nomor KIP, kemudian nomor PKH, kemudian ketidakhadiran. Misalnya begini, dalam 1 bulan ketidakhadiran siswa tersebut sampai 2 minggu, misal. Itu yang perlu kita telah analisisnya. Kemudian perilaku bermasalah. Apa perilaku masalah yang ada pada si anak? Misal dia 2 minggu dalam 1 bulan tidak datang. Jadi kalau si contohnya menggarap gurita di lautan sampai seminggu lebih. Artinya gini, kenapa dia tidak masuk sekolah? Karena dia mencari ikan di laut, mencari gurita, mengakibatkan gangguannya. Jadi dia tidak hadir ke sekolah. Jadi itu adalah faktor ekonomi yang menyebabkan dia itu tidak ke sekolah gara-gara faktor ekonomi. Kemudian kesulitan dalam belajar. Apa kesulitan dia setelah dia 2 minggu gak datang? Masalahnya apa? Kesulitan yang dialami oleh siswa di kelas itu apa? Nah, di sini kita contohkan saja, karena sudah keseringan alfa tidak bisa mengikuti pembelajaran secara normal. Catatan. Jadi apa harus kita lakukan?
bisa juga home visit, melakukan kunjungan ke rumah. Jadi itu sebagai contoh. Jadi tolong BPBK nanti di format yang sudah kami buat ini yang sudah ada nanti kita kan kirim langsung ke Google yang langsung masuk ke kementerian. Tapi dibuat peta data yang benar, baru nanti kita kirim lewat link. Karena langsung masuk dia ke kementerian. Karena mungkin ke depan ini menjadi suatu program pemerintah dan nggak tahu mungkin ada bantuan kita. Jadi itu perlu kita petakan dan tidak hanya cukup pada bimbingan konseling. Jadi terutama wali kelas memetakan dulu kerjasama, ya baru kita analisis, kita telaah apa-apa saja yang menjadi tanggung jawab kita. Jadi itu mungkin untuk tahap pertama. Kemudian kita bentuk satgas, Pak. Jadi satgas kita buat SK. Jadi kita bekerja itu sudah kita bagikan tugas kita masing-masing. Jadi walaupun ada banyak 30 orang siswa lengkap kita, dari sejumlah kita yang ada di sini, kita bisa membagi-bagi tugas. Kemudian satu lagi terakhir mungkin di sini praktik baik pendampingan siswa dan siswa agar tidak putus sekolah. Di sini ada dibuat contoh, misalnya faktor penyebab siswa putus sekolah. Satu, pernikahan dini, misal. Pernikahan dini berdasarkan budaya dan adat istiadat. Kenapa dia putus sekolah? Karena bagang tak kawin. Jadi itu. Jadi di sini ada alternatif solusi masalah. Di sini ada berapa poin? 1, 2, 3, 4. Contohnya begini. Apa usaha kita? Menggandeng tokoh masyarakat setempat, tuan guru, ulama, lembaga adat setempat untuk memberikan pemahaman kepada orang tua siswa dan siswa untuk menunda pernikahan. Kawin ini. Jadi misalnya itu yang kita lakukan misalnya. Kemudian penguatan karakter dan daya juang siswa untuk tetap bersekolah. Kemudian ada lagi penyebabnya adalah individu siswa yang tidak termotivasi bersekolah. Itu yang paling banyak kita. Itu yang paling banyak faktor penyebabnya. Jadi istilahnya dia sekolah tapi termotivasi nggak ada. Kemudian yang ketiga, di sini ada juga contoh lain penyebabnya ekonomi. Faktor ekonomi karena siswa tidak punya ongkos, harus bekerja dan lain-lain. Jadi apa solusinya? Guru memberikan kesempatan untuk siswa tinggal bersama guru secara langsung, ataupun kita kumpulkan biaya infak untuk kita bantu anak-anak kita yang memang kesulitan ekonomi. Jadi saya gini, dulu ada waktu kami di Jepang juga ada siswa itu dia rajin, perempuan, dia tinggal sama neneknya, tapi dia sering nggak masuk sekolah. Waktu kita bilang kenapa anak komodo, Pak? Kalau komodo perlu lah. Jadi hal-hal seperti itu menjadi perhatian kita bersama bagaimana cara kita membantu anak tersebut. Jadi seperti itu maksud kami. Kemudian selanjutnya ada faktor teknologi, misalnya lalai game, malam nanti dengan dua. Jadi di sini teknologi informasi, game, efek negatif sosial media. Jadi juga itu nanti kita masukkan ke dalam faktor yang perlu kita analisis. Kemudian terakhir mungkin layanan pendidikan sekolah yang kaku dan belum memberikan kenyamanan untuk siswa berada di sekolah dan belajar. Artinya sekolahku masih neraka bagiku. Jadi sekolahku belum surga bagiku. Artinya begini. Jadi bahwa sekolah tidur pada yang nyaman, nggak senang. Paling tidak sekolah di betul luar pon. Jadi seperti itu. Jadi kita buat sekolah menjadi nyaman bagaimana. Jadi salah satu langkah kita adalah sekolah bersih, ada penghijauan, tidak ada bully, kan gitu dia. Antara guru dan siswa itu bukan musuh, tapi merupakan mitra dan juga sekaligus orang tua, sehingga tidak ada ketakutan. Jadi si guru masuk, banita mau alah kantuk rumah bucu nanti, bisa. Pak sago pagi bangun takalon guru kantuk, dah betul ayat pada guru sakit gurunya. Bapak dulu ada seperti itu. Ingat sekarang ya. Artinya apa? Misalnya mati, misal
karena kita tidak takut dengan mati-mati, karena ada hukuman selalu dengan mati-mati, kita berdoa. Tapi semakin berdoa semakin sehat guru itu. Jadi dengan berdoa guru sakit. Nah, ya benar Pak bilang. Dulu waktu Bapak ngaji itu juga, guru ngaji Bapak itu yang ada keluar sakit gigi. Jangan keluar sakit gigi. Sakit gigi playboy itu. Nah, jalur. Jadi karena doa anak yang salah ya kan. Jadi seperti itu semua. Jadi ini Pak Mulyadi dan kawan-kawan dan guru semua. Jadi ini yang itu sudah bisa Bapak masukkan ke datanya. Jadi hari Sabtu insya Allah sudah bisa kita tayangkan siapa-siapa yang termasuk siswa rentan. Jadi kita ambil dulu yang data sekarang, data kelas 1, kelas 2 bukan ya. Jadi begitu nanti masuk siswa baru nanti kita tambahkan. Jadi yang perlu di Pak seperti format yang sudah kita buat, tinggal tambah saja NIS-nya, NIS nasional dan nomor PKH dan nomor KIP. Nah, jadi itu Bu ini kami masuk sedikit. Jadi kebetulan kami juga ada rapat PKKM di Jumpa hari ini, maka kegiatan ini kami rasa kami kembalikan kepada pembawa acara. Mohon maaf bila ada bahasa yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.